Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi saya Spring Boot tentang karyawan untuk tugas VBO. Adalah nama saya Rahmat Baghdad Setiawan dengan NIM 1207050100 dan kawan saya Nurholis Majid, NIM 12070500093. Pak, untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh Nurholis Majid. Nurholis dipersilakan. Aplikasi ini yaitu mengenai karyawan aplikasi. Pertama kita harus register terlebih dahulu. Kita cantumkan nama Holis Rahman, last name-nya Uchiha, dan emailnya di sini tidak boleh sama dengan pengguna lain yang sudah terdaftar. Lalu kita isikan passwordnya. Lalu register. Nah, sekarang your account has been created successful. You can now log in with your email and password. Akunnya telah berhasil dibuat dan kamu sekarang bisa login menggunakan email dan password. Sekarang kita login menggunakan akun yang baru kita buat. Nurrahman, menggunakan email ya. Holis passwordnya nggak tahu. Pertama kita sign menggunakan akun yang baru kita buat, yaitu aplikasi ini kita menambahkan data karyawan. Kita tambah data. Ini juga tidak boleh sama yang sudah terdaftar sebelumnya. Nama depan Ciha, nama belakang Madara, jabatan Hokage, email Nurrahman @gmail.com. Nomor teleponnya juga tidak boleh sama karena bersifat unik. 0831 9634. Alamatnya Konoha Gakure. Lalu kita save. Nah, data yang kita masukkan telah berhasil, yaitu Uchiha Madara, Hokage, emailnya nurrahman@gmail.com, nomor phone Konoha Gakure. Lalu di sini juga ada fitur edit untuk mengubah data karyawan. Misalkan nama depannya mau dirubah karena nama depannya jadi Hyuga Madara. Jangan Hyuga
Minato misalkan jabatannya Akatsuki, nomor teleponnya sudah, nomor teleponnya juga terkadang berubah ya, mungkin karena pasti masa tenggang atau sudah tidak aktif dan mengisi ulang nomor terbaru. Telepon kalau boleh akunnya masih sama kalau kita set. Nah, dan berhasil yaitu yang awalnya Uchiha Madara sekarang namanya di Hyuga Minato, dan nomor teleponnya juga setelah berubah, selain mengubah atau menambah data, kita juga bisa meremove pengguna atau data karyawan. Nah, data karyawan yaitu Hyuga Minato berhasil di remove. Cukup sekian sampai di sini. Terima kasih, kembali kepada Rama Magadara. Baiklah, saya akan menjelaskan kode-kodenya. Di sini kita menggunakan framework Spring Boot, dan di sini ada beberapa entitas: config, controller, entity, exception, repository, service, validator, dan beberapa resource untuk template-nya. Nah, pertama kita menjelaskan application YAML-nya. Di sini berisi server aplikasi berjalan, database untuk menyimpan data, username dan password. Dan terus kita masuk ke config. Di sini ada security config untuk di sini untuk berguna untuk keamanan login, seperti di sini ada password encoder untuk mengubah password menjadi decrypt atau di encrypt biar supaya aman. Terus ini ada web config. Di web config ini berisi validator, dan terus masuk ke berikutnya controller. Ada pertama ada employee controller, ini untuk menyimpan atau alur data. Seperti di sini ada kayak by ID, untuk ini juga input datanya by ID dan delete by ID. Terus ada employee web controller, di sini berguna untuk menghubungkan backend dari Spring Boot terhubung ke template. Di sini seperti terlihat kayak ada employee service di index, kembali ke index, untuk membuat karyawan, form kembali ke form, dan ada ini create dan hapus sebagainya. Selanjutnya masuk ke forgot password controller. Nah, di sini berguna untuk jika user lupa passwordnya, maka aplikasi ini akan mengirim token ke email pengguna, dan pengguna masukkan token tersebut sehingga bisa mengubah passwordnya. Ini terlihat set user, set connection, dan sebagainya. Selanjutnya controller untuk reset passwordnya supaya mereplace password yang lama dengan password yang baru. Terus ya controller untuk sign up, menghubungkan dengan laman sign up. Selanjutnya masuk ke entity. Entity ini ada entity employer berisi database atau tabel. Yang pertama ada ID, ada NID, ada first name, last name, jabatan, email, phone, alamat, dan sebagainya. Terus ke email, password forward, password reset token, ada role, dan ada user. Selanjutnya masuk ke exception. Exception ini untuk menampilkan pesan jika terjadi error dalam aplikasi. Selanjutnya ke repository. Repository adalah untuk penampungan database. Di sini repository, password reset token repository, role repository, dan ada user repository. Selanjutnya kita ke service. Pertama email service, terus diimplementasikan implementasi email service. Di sini berisi kode-kode shortcode untuk pengurusan pengiriman email untuk token, untuk mengirim token email jika fully password. Selanjutnya ada employee service. Pas employee service PL menggunakan implementasi dari employee service tadi, berisi untuk kayak seperti menampilkan data employee menjadi data employee dari ID, dari emailnya, untuk
save data dan untuk mendapat ID. Selanjutnya interest berbentuk interest, terus ada kelas password reset token, mengambil komponen dari itu tadi. Kode ini berisi untuk mereset token untuk password tadi sesuai ID. Selanjutnya ada user service, dan terus ada service OCR. Nah, di sini berisi user repository yang dari user service yang berguna untuk password, role, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada validator. Validator ini berisi untuk mengkonfirmasi bahwa password harus sama dengan password yang dibuat tadi. Ini ada seperti kayak ini. Di sini ada validator kelasnya, mengambil implement dari kelas tadi untuk menyamakan dengan password. Nah, terus sekarang ada resource-nya berisi template untuk produk depannya, HTML-nya bisa ada CSS, desain CSS, model, bootstrap untuk framework-nya, dan CSS, dan ada JS framework-nya, terus ada template. Nah, template di sini berisi kayak email template, ini berisi kode-kode email template, input password, from, to input, indeks halaman awal, menampilkan halaman reset password, dan terakhir ada untuk sign up. Mungkin hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang disampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.